Nama saya Angie, kelas 7A. Di sini saya akan melakukan praktikum uji kandungan amilum pada makanan. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui kandungan amilum pada beberapa bahan makanan. Bahan yang dibutuhkan adalah di sini ada betadin, lalu ada pisang yang sudah diiris kecil, lalu ada nasi secukupnya, gula pasir secukupnya, putih telur rebus yang sudah diiris kecil, kentang rebus yang sudah diiris kecil, dan tepung terigu secukupnya. Mari kita mulai. Pertama, siapkan dulu semua bahannya. Kemudian, kita ambil betadinnya, kita buka, dan kita teteskan pada pisang dulu ya. Kita teteskan. Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, ternyata warnanya tetap coklat ya. Berarti ini tidak ada kandungan amilumnya. Kita lanjut ke nasi. Sekarang kita akan teteskan. Nah, ini berubah warnanya menjadi biru kehitaman. Berarti tandanya ini ada kandungan amilumnya ya. Kemudian kita lanjut ke gula pasir. Kita teteskan lagi. Kita tunggu beberapa detik. Nah, ternyata warnanya tetap coklat. Berarti ini tidak ada kandungan amilum. Kita lanjut ke bahan yang lain. Di sini ada putih telur rebus, kita teteskan. Kita tunggu beberapa detik. Nah, ternyata di sini warnanya tetap coklat dan tidak berubah. Berarti ini tidak ada kandungan amilum. Kita lanjut ke kentang rebus. Kita teteskan. Kita tunggu beberapa detik. Nah, ternyata ini warnanya biru kehitaman. Artinya ini ada kandungan amilumnya ya. Selanjutnya kita ke tepung terigu. Kita teteskan. Nah, ini sudah kelihatan, ini warnanya biru kehitaman. Artinya ini ada kandungan amilum. Jadi, yang ada kandungan amilumnya yaitu di sini ada tepung terigu, lalu ada kentang rebus, dan ada nasi. Sedangkan pisang, putih telur rebus, dan gula pasir tidak ada kandungan amilum. Nah, ini adalah tabel dari hasil uji kandungan amilum yang barusan kita lakukan. Nah, di sini pisang itu sebelum ditetesi betadin warnanya putih, dan ketika sudah ditetesi betadin warnanya coklat. Nah, itu artinya tidak ada kandungan amilum. Putih telur rebus awalnya juga sama seperti pisang, putih sebelum ditetesi betadin. Dan ketika sudah ditetesi betadin warnanya juga coklat, artinya tidak ada kandungan amilum. Nasi warnanya juga sebelumnya sama, yaitu putih. Tapi ketika sudah ditetesi betadin warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Itu artinya nasi mempunyai kandungan amilum. Nah,
Tepung terigu juga awalnya sama, putih sebelum ditetesi betadin. Nah, ketika sudah ditetesi betadin, warnanya juga berubah menjadi biru kehitaman seperti nasi. Jadi, tepung terigu juga punya kandungan amilum. Gula pasir, warna sebelumnya juga putih, tapi setelah ditetesi betadin, warnanya coklat. Artinya, gula pasir tidak mempunyai kandungan amilum. Dan yang terakhir, kentang rebus. Warna sebelum ditetesi betadinnya itu kuning keputihan. Nah, setelah ditetesi betadin, warnanya yaitu biru kehitaman. Artinya, kentang rebus mempunyai kandungan amilum. Sekarang di sini ada 5 pertanyaan dan saya akan menjelaskan dan menjawab dari 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama, perhatikan bahan makanan nasi, tepung terigu, kentang, dan gula pasir, putih telur, dan pisang setelah diberi betadin. Apakah semuanya menunjukkan warna biru kehitaman? Jika tidak, mengapa? Jawabannya, tidak semua makanan menunjukkan warna biru kehitaman, karena ada beberapa makanan yang tidak mengandung amilum, seperti yang sudah kita lihat di tabel sebelumnya. Nomor 2. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, bahan makanan manakah yang termasuk sumber amilum? Nah, itu ada 3, yaitu nasi, tepung terigu, dan kentang rebus. Nomor 3. Karbohidrat terbagi menjadi golongan, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. A. Jelaskan perbedaan ketiga golongan tersebut. Monosakarida artinya senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Disakarida adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika 2 monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsi saja. Polisakarida yaitu karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Jadi inilah perbedaan dari ketiga golongan karbohidrat tersebut. Yang B. Amilum termasuk dalam golongan apa? Amilum itu termasuk dalam golongan monosakarida. Nomor 4. Apakah fungsi amilum bagi tubuh? Apa yang terjadi ketika kita kelebihan amilum? Fungsi amilum bagi tubuh itu sebagai penghasil kalori. Jadi 1 gramnya itu sama dengan 4,1 kalori. Kemudian yang kedua sebagai pembentuk senyawa-senyawa organik yang lain seperti lemak dan protein. Dan menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Jika kita kelebihan amilum, bisa terkena penyakit jantung, darah tinggi, dan lain-lain karena tubuhnya kelebihan lemak sehingga terkena penyakit. Nomor 5. Apakah kesimpulan dari kegiatan praktikum di atas? Amilum termasuk dalam karbohidrat, tapi tidak semua makanan mengandung amilum. Fungsi amilum sangat berguna bagi tubuh, tapi jika kelebihan bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung, darah tinggi, dan lain-lain. Demikianlah praktikum yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.